tadi, yang penting komunikatif dan bisa menjadi pemantik untuk diskusi, karena tadi juga moderator membatasi waktu ya. Jadi mohon izin untuk bisa menyampaikan dengan tema tersebut di atas. Dan kami juga sampaikan di kesempatan yang baik ini bahwa anggota Apjasi saat ini sudah 107 perusahaan ya. Ini tidak update nih tahun 2022. Terdiri dari beberapa sektor, perkebunan, pertambangan, migas, konstruksi, industri manufacturing, energi, dan sebagainya ya. Dan ini sudah menjadi satu ekosistem gotong royong untuk memastikan sistem manajemen pengamanan dan keamanan bisa kontinu dijalankan untuk kebutuhan keberlangsungan usaha ke depannya. Ini sekilas CV kami, memang tadi disebutkan sebagai Sekjen di Abdasi juga memiliki tanggung jawab ya untuk bermanfaat lah terhadap sektor keamanan atau pengamanan di Indonesia. Kami sedikit menyampaikan terkait dengan profil Abjasi ya, Asosiasi Pengguna Jasa Security di Indonesia, memiliki mimpi yaitu untuk menjadi kontributor utama atau berkontribusi dalam industrial security yang adaptif terhadap dinamika risiko keamanan, karena saat ini tidak hanya risiko fisik ya, tapi cyber security dan risiko dunia maya juga menjadi tantangan kita dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang aman dan ini berkelanjutan. Kemudian misinya dari visi-visi tadi diterjemahkan dalam beberapa poin penting kewajiban kami sebagai organisasi, yaitu perkuatan pengembangan dengan memperluas membership dan ekosistem ya bersama Abjasi untuk memperkuat fungsi-fungsi pengamanan di semua industri. Kemudian mengembangkan SDM nih yang tersertifikasi ya, karena satpam atau security pun adalah profesi yang mulia dan perlu kita tanggung jawabi kompetensinya gitu. Sehingga tidak hanya diperlengkapi oleh seragam saja dan kelengkapan, tapi juga oleh kompetensi yang memadai. Kemudian membangun kerjasama nasional dan internasional, kami sudah kolaborasi juga dengan Kabaharkam ya, Baharkam Mabes Polri dan juga beberapa asosiasi profesi security ASEAN yang kemarin diundang juga di HUT Satpam ya, dan mengembangkan hubungan pengamanan industrial yang harmonis serta produktif ke seluruh pemangku kepentingan nih. Karena apa? Karena satu saja ancaman bom walaupun tidak terjadi gitu ya, investor pada kabur gitu dan mengurangi keyakinan kita dalam produktif bekerja. Lalu sedikit saja tentang Milestone Abjasi yang memang sudah digagas beberapa tahun sebelumnya dan mulai aktif ya di kegiatan-kegiatan sejak 2020, kemudian 23 sudah ada jaringan ke asosiasi di ASEAN. Tahun kemarin kita juga penguatan organisasi dengan mengkolaborasikan beberapa training center ya kaitannya dengan Security Institute, terutama Sigap Training Center yang di Cilengsi ya, milik Astra Group. Lalu peningkatan organisasi dalam riset, dan sebagai informasi di 2423 ini kami juga sudah membuat standar manajemen pengamanan jalan tol disupport oleh beberapa BUMN konstruksi pada waktu itu, dan hasilnya sudah kami serahkan ke Direktur Keberlanjutan Konstruksi PUPR untuk dipertimbangkan sebagai salah satu regulasi utama dalam sistem manajemen pengamanan di Kementerian PUPR. Karena sadar atau tidak, sektor konstruksi ini wali kelas atau mentornya tetap Menteri PU ya secara undang-undang, dan konstruksi itu ada di semua sektor gitu loh. Di migas ada konstruksi, di mining ada konstruksi, perusahaan ada konstruksi dan sebagainya. Kemudian di 2025 peningkatan organisasi melalui riset dengan adanya beberapa standarisasi, dan 2026 ini kami juga berkeinginan untuk merangkul ratusan membership baru baik perorangan maupun organisasi atau perusahaan untuk sama-sama concern dalam masalah pengamanan dan keamanan. Bapak Ibu sekalian, masuk ke materi sharing. Jadi kenapa harus ada keamanan atau unsur pengamanan? Karena kita meyakini bahwa
tidak ada satupun organisasi apalagi perusahaan yang beraktivitas riskan gitu yang kebal bencana atau kecelakaan atau gangguan keamanan ya. Karena kita tahu kenyataannya seperti itu, maka harus ada manajemen atau sistem manajemen yang bisa membentengi risiko tersebut untuk diperlambat terjadinya. Syukur diperlambat terus sampai selesai ya targetnya. Jadi tidak terjadi hal-hal yang signifikan. Di layar ini sangat banyak ya kecelakaan atau eksiden atau gangguan keamanan yang ada di semua sektor. Berapa Apakah itu energi, jam berapa biasanya? pertambangan, konstruksi ya, kemudian pembangkit, lalu transportasi dan sebagainya. Dan perlu dipahami dan kita sama-sama tahu dan mungkin sudah hafal gitu ya, bahwa sekali saja kejadian ancaman bom aja atau ancaman gangguan keamanan yang tidak yang itu hoax gitu ya, nggak mesti terjadi, itu resikonya sangat fatal terhadap kepercayaan pasar, stakeholder, investor, bahkan oleh stakeholder paling kecil levelnya, yaitu karyawan atau orang-orang yang selalu ada di lokasi tersebut saja sudah merasa tidak aman gitu. Dan ini menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan bisnis ya. Jadi kita tahu ya beberapa isu-isu yang ada di sekitar kita terkait dengan keamanan, masalah cyber security, kemudian teror, terorisme, ancaman bom gitu ya, dan global isu yang lainnya yang mempengaruhi keamanan dan pengamanan. Lalu masalah-masalah yang terjadi di sosial yang berdampak pada keamanan dan pengamanan ini juga banyak ya. Misalnya unjuk rasa, demonstrasi, kemudian perayaan-perayaan gitu ya, seremonial lah. Itu juga sangat beresiko disusupi oleh oknum atau orang-orang yang berniat kurang positif dan bahkan mengancam keamanan sekitarnya gitu. Ini juga sangat riskan dan sulit ya, sulit untuk bisa dideteksi secara akurat. Kemudian adanya risiko pandemi ya. Risiko pandemi ini baik yang kaitannya dengan pengalaman kita pandemi COVID, kemudian climate change, lalu ada juga isu global ya tentang Laut Cina Selatan, tentang Rusia Ukraina, tentang Presiden Amerika yang dilantik yang kemudian membatalkan beberapa kebijakan global gitu ya dan sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi dan berdampak pada kita ya. Makanya kemudian kenapa unsur ini penting? Ya karena kita juga paham bahwa keamanan itu menyangkut risiko kebangkrutan, tidak hanya kebangkrutan perusahaan atau organisasi, bahkan secara fakta ini ya bisa juga berisiko terhadap kebangkrutan suatu negara. Ini ada di layar yang ditampilkan ini ya beberapa ilustrasi yang menyampaikan bahwa risiko kebangkrutan di beberapa negara akibat kondisi stabilitas keamanan yang tidak tertreatment gitu loh. Dan ini jangan sampai menjadi risiko kita di tempat kita ya, baik di tingkat komplek tempat tinggal kita, pekerjaan kita, kantor kita, bahkan di negara kita ini yang sangat diantisipasi. Karena kadang-kadang isunya isu sepele yang digulirkan oleh oknum ya, tapi dampaknya menjadi sangat fatal. Kemudian adanya risiko ekonomi yang berdampak pada keamanan. Udah pastilah harga naik, kemudian PHK membesar, lapangan kerja sulit gitu ya, sekolah sulit, kemudian mencari uang juga sulit misalnya. Ini dampaknya pasti ke keamanan ya. Karena relatif yang terkait dengan ekonomi itu riskan terhadap keamanan ya. Makanya stabilitas ekonomi, politik itu harus kita jaga karena dampaknya ke keamanan. Sebagaimana yang diberitakan di beberapa media ya yang kaitannya dengan porsi ekspor atau PDB, kemudian menguatnya nilai tukar dolar dan sebagainya. Ini juga sangat erat kaitannya dengan risiko keamanan. Lalu dinamika dan tantangan ya. Kita pahami bahwa di kita ada pilkada ya, ada pilpres, ada pilihan kepala desa, sampai yang terkecil pilihan RT RW itu kadang-kadang
juga bisa beresiko ya terhadap itu. Maka semua potensi-potensi tersebut harus kita antisipasi dengan menggerakkan pengamanan atau keamanan swakarsa ya. Diintegrasikan dengan K3 dan lingkungan supaya apa? Supaya komprehensif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kaitannya dengan konstruksi memang sangat rentan dan riskan karena konstruksi itu pasti bersinggungan sama sosial gitu loh. Apakah itu horizontal atau vertikal? Horizontal itu misalnya bangun jalan, jembatan, jalan tol. Kalau vertikal yang bangun gedung tinggi, pabrik dan sebagainya, itu pasti sangat erat sama sosial impact. Baik di sekitar proses produksi maupun pemukiman atau jalan yang dilewati oleh kendaraan proyek. Jadi, isu kecil aja nih, kerikil jatuh atau jalan bertanah tidak segera dibersihkan. Itu bisa menjadi proyek ditutup oleh warga gitu loh ya. Karena apa? Karena nggak ada tanggung jawab yang melekat atau yang bisa dinikmati oleh sosial gitu loh. Ketika unsur sepele saja tadi tidak diperhatikan atau ditreatment gitu loh. Nggak usah barang jatuh atau kejadian tabrakan atau kejadian kecelakaan lalu lintas lah, nggak usah. Masalah kecil aja, kerikil jatuh, kena anak-anak yang sedang bermain misalnya. Atau nggak ada masalah apa-apa, tapi jalannya becek, tanahnya nggak dibersihkan dan sebagainya, itu juga sangat berisiko ditutupnya proyek dan itu kita sudah sering alami ya. Nah ini makanya nggak usah kita bicara kecelakaan kerja yang sepele aja tadi berdampak pada kelangsungan proyek. Mari kita lihat foto-fotonya ya. Dan yang menariknya memang di sektor konstruksi ini tidak terbatas di Kementerian PU ya. Jadi konstruksi di migas, konstruksi di tambang, konstruksi di perhubungan, konstruksi di perkebunan, itu juga melekat yang namanya resiko. Karena yang namanya konstruksi itu sangat banyak dengan keterbatasan, dibatasi waktu, dibatasi biaya, dibatasi spesifikasi, kadang waktunya dipercepat, di mana waktu dipercepat itu berbanding terbalik biasanya dengan sasaran keamanan, pengamanan, K3 dan sebagainya ya. Lalu yang menarik pekerjaannya ini, kalau konstruksi itu relatif diperlukan banyak orang, padat karya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa sempat punya waktu menyeleksi secara akurat. Kalau diseleksi ya mungkin proyeknya bisa terlambat dan tidak bisa align antara tingkat pendidikan dengan keterampilan, tidak selalu align. Contoh ya, kita butuh tukang batu yang punya pendidikan SMA ke atas. Jumlahnya terbatas gitu ya. Jangankan sarjana misalnya. Sehingga apa yang kita rekrut yang pendidikannya terbatas, kadang mohon maaf tidak bisa baca tulis gitu. Tapi dia punya keterampilan. Ini yang harus ditreatment gitu loh. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan komunikasi yang membumi ya, dari satu lembar menjadi dua kalimat sehingga dia paham, dia mau mengikuti aturan dan sebagainya. Lalu turnovernya tinggi. Begitu selesai kerjaan pondasi, tim pondasi pulang, nanti datang lagi tim yang lain gitu loh. Pekerjaan struktur atas selesai, ganti lagi pekerjaan finishing dan sebagainya. Jadi inilah yang membuat risiko konstruksi itu besar. Banyak faktor-faktor yang kadang-kadang sulit untuk kita hindari. Dan satu-satunya cara yang menurut kami cukup efektif adalah dengan sistem manajemen, kepemimpinan, dan partisipasi semua tim, semua orang, semua elemen, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, ada ilustrasi terkait dengan statistik kecelakaan ya. Kalau kita bicara konstruksi gedung gitu, memang tidak begitu kompleks ya, seperti konstruksi-konstruksi yang komprehensif lah, ada offshore, ada onshore. Tapi justru dengan spesifik tadi dan itemnya banyak dan padat karya dan waktunya dipercepat itu, ini yang terjadi gitu loh. Banyaknya barang jatuh, kena tetangga, kena perimeter, kena kendaraan lewat dan sebagainya. Kalau tidak ada komunikasi yang efektif, tidak ada perambuan, tidak ada monitoring, tidak ada controlling, ini akan menjadi malapetaka ya. Bahkan ada sosial media ini yang bisa menghakimi secara masif gitu loh ya. Ya contohnya kita bangun jalan, semennya jatuh kena mobilnya orang lewat gitu kan. Diviralin ya. Di viral Jakarta atau viral Indonesia atau mana. Ini juga malapetaka karena
persoalannya bisa diselesaikan, tapi reputasi atau citranya itu sulit untuk dihapus gitu loh ya. Bahkan itu akan menjadi mindset digeneralisasi seolah-olah kontraktornya tidak aware, tidak ada manajemen, dan memicu tadi konflik sosial dan juga keamanan. Ini contoh-contoh foto ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah foto yang seperti ini ya. Yang kecil aja tadi bisa berdampak tuh proyek ditutup gitu loh. Apalagi yang terjadi seperti foto-foto ini. Keren jatuh, kena orang, kena asetnya tetangga gitu ya, pengendara. Ya ada korban jiwa iya, tapi kerugian sosial, demonstrasi atau emosi tidak percaya dari masyarakat juga tinggi. Karena selama manajemen tidak jalan, sosial tidak akan pernah yakin aman gitu loh. Ini yang menjadi persoalan. Lalu ini contoh-contoh sederhana ya, asal-asalan kerja gitu ya. Misalnya kebetulan yang celaka adalah warga pribumi yang belajar kerja atau dalam tanda kutip menggantungkan nafkah keluarganya akibat adanya proyek setempat karena kelalaian manajemen. Nanti masyarakatnya komplain, seolah-olah ada pembeda antara pekerja yang sering dibawa dengan pribumi. Ini juga bisa jadi konflik sosial. Hanya karena masang scaffolding yang tidak sesuai. Atau masang tangga yang asal-asalan seperti ini ya, tangga akses pekerja. Kebetulan yang jatuh orang lokal, yang seolah-olah tidak ada standarisasi atau tidak ada penyamaan mekanisme kerja gitu loh ya. Jadi yang datang dari luar lokal di treatment APD-nya. Begitu yang lokal treatmentnya kurang. Atau briefingnya kurang. APD-nya standar tapi kurang di briefing gitu loh. Karena tadi ada sempat kita membeda-bedakan misalnya. Ini juga bisa berefek pada keberlangsungan proyek. Ya. Kemudian ini contoh-contoh yang sederhana. Karena tidak di briefing, tidak diberi safety induction, tidak diberi safety security induction dan sebagainya, waktu istirahat orang lokal tidur, kejatuhan barang, nanti proyeknya di demo gitu ya, berhenti, mangkrak, tidak tentu kapan bisa dibuka lagi, investigasi, APH masuk dan sebagainya. Ya rusaklah semuanya, apalagi kalau proyeknya investasi ya, investor pasti menarik diri dan sebagainya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, di pekerjaan beresiko ya, seperti Baru pekerjaan aja. short kemudian pekerjaan basement, pekerjaan dengan keahlian khusus, ini apalagi harus betul-betul mantap dan clear briefingnya, baik untuk pekerja lokal maupun non-lokal gitu ya. Sehingga mereka tahu resikonya, tahu cara menanganinya, tidak sembarangan gitu ya, dan sebagainya. Lalu ini contoh-contoh pekerjaan lifting ya, yang juga sangat berisiko terhadap keamanan dan keberlangsungan proyek. Baik itu risiko jatuh, menjatuhi, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal yang disampaikan tadi, terkait dengan keamanan di PUPR sudah jadi concern ya, karena sektor konstruksi ini punya aturan sistem manajemen keselamatan yang di dalamnya mengadopsi 4 unsur, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan juga keberlanjutan. Dan beberapa proyek yang terjadi masalah itu biasanya 9 item ini yang sering ditemui ya. Misalnya mengenai kompetensi SDM yang belum merata, pemahaman terkait SOP gitu ya, kualitas mitra kerja dan pekerja, lalu manajemen vendor gitu ya. Lalu awareness kaitannya dengan keamanan yang diintegrasikan dengan K3. Kemudian ada atau tidak organisasi spesifik yang membarier atau membentengi keamanan, baik itu untuk proyek setempat maupun keamanan untuk lingkungan sekitar gitu kan. Lalu ada nggak expert yang memang concern untuk memastikan tim pengamanan itu terlatih gitu loh ya, terlatih kondisi daruratnya, SOP-nya, inspeksi keamanan setempat, darurat, PAM swakarsa, dan sebagainya. Dan ini yang tidak kalah penting mengenai pemberlakuan reward dan punishment. Ini mau nggak mau, suka nggak suka memang harus dijalankan. Karena keamanan nggak tegas ya masalah gitu. Kalau sekali nggak aman atau
asal-asalan atau berisiko ya cut gitu aja. Tapi sudah dijelaskan sejak dari awal ya. Kemudian ini potret dari banyaknya kegagalan atau kecelakaan kerja atau kecelakaan konstruksi di beberapa tempat yang sangat berefek pada keamanan ya. Keamanan itu ya termasuk kelangsungan perekonomian di lokasi setempat gitu ya Bapak Ibu sekalian, pengguna jalan dan sebagainya. Dari hal-hal tadi perlu disikapi keamanan dalam konstruksi yang integrasi. Salah satunya adalah menerapkan sistem manajemen pengamanan atau sesuai Perkap 07 2019 ya, dan juga aturan-aturan yang sudah memenuhi integrated management system yang kaitannya dengan ISO terintegrasi. Karena sebetulnya bicara ISO substansinya sama ya. Ada kepemimpinan dan partisipasi, kemudian ada perencanaan, ada dukungan sumber daya, operasional, keselamatan dan keamanan, lalu evaluasi dan tinjauan manajemen dan inovasi. Nah ini saat ini yang sangat harus kita masifkan adalah bagaimana konsistensi kita menerapkan sistem terintegrasi tadi ditambah semangat inovasi ya. Paling tidak inovasi-inovasi kecil, misalnya CCTV yang dipasang di tower crane atau di begisting vertikal gitu ya, itu mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak disadari yang akan berdampak pada K3L dan keamanan. Bahkan kalau tidak ditreatment dengan serius ya, berdampak pada ditutupnya proyek. Karena masyarakat tidak percaya proyek ini amburadul misalnya, kemudian manajemennya tahu tapi tidak mau dijalankan misalnya asumsinya ya. Dan kalau sudah ada korban jiwa ya masalahnya jadi cukup kompleks gitu ya. Kemudian ini yang sederhana juga, barang jatuh dari atas bersih tapi kurang rapi, ini juga persoalan ya. Karena yang kurang rapi ini juga bisa berdampak pada pekerja tersandung terus dia jatuh ke bawah misalnya. Atau pekerjanya nggak jatuh tapi barang yang tersandung tadi jatuh ke bawah kena rumah tetangga yang bersebelahan atau persis perimeternya lokasi proyek gitu. Atau apalagi kalau proyeknya langsung berkaitan dengan fasilitas sosial, misalnya pasar, trotoar, ya. Lalu apalagi stasiun atau komplek rame lah, itu juga menjadi persoalan. Kemudian ini ya, treatment kita yang cukup spesifik adalah bagaimana pengamanan berlapis kita jalankan supaya risiko K3 tidak menjadi risiko keamanan. Itu yang menjadi concern kita. Dan proyek tetap sustain, berlangsung sampai selesai. Investor happy gitu ya. Kemudian cash flow-nya lancar dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita treatment sedemikian rupa, masyarakat mendukung. Mengapa masyarakat mendukung? Karena terkomunikasi dengan efektif, bisa dilihat kasat mata, komitmennya ya. Dan begitu proyek itu jadi, nilai aset mereka jadi naik gitu loh. Contoh ya, dulu sebelum ada tol Becakayu di paling ujung itu ya dekat Bekasi Barat, harga-harga ruko di sana itu cuma 1,7 miliar tuh Bapak Ibu sekalian. Begitu Becakayu jadi, harganya sudah 4 miliar sekarang. Jadi sebenarnya adanya proyek itu pasti ada untungnya gitu, baik pada saat pelaksanaan maupun apalagi pada saat proyek itu jadi. Setidaknya secara otomatis menaikkan aset mereka gitu. Nah, kalau treatmentnya benar, komunikasinya efektif, itu akan terdukung proyek itu dengan kondisi sosial sekitar dan sebagainya. Dan pasti akan tepat waktu ya. Kemudian ini contoh-contoh pengamanan berlapis yang dilakukan di beberapa proyek seperti pengamanan tepi bangunan, kemudian pengamanan untuk APK pembongkaran, kemudian untuk traffic aktif di bawahnya gitu ya. Dan ini yang kita hindari ya, kondisi-kondisi yang substandar, apakah itu perilaku yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Lalu ada faktor-faktor yang kita treatment khusus, yaitu faktor manusianya dan faktor aktivitasnya ya. Apakah itu stres, hazard psikologikal, apakah itu pengaruh media sosial, pengaruh handphone dan sebagainya gitu ya. Dan faktor aktivitas terutama yang menyangkut penggunaan peralatan ya, peralatan tangan, peralatan bantu, peralatan utama, dan juga si
tidak SOP atau tukar-menukar ID card yang harusnya connect jadi supir, yang harusnya supir jadi connect, itu juga membahayakan gitu ya. Dan secara kesimpulan, semuanya akibat kurang pengendalian atau lack of control. Apakah dari atasan ke bawahan, bawahan ke vendor-vendornya gitu ya, dan semuanya. Karena ini berlaku jam-jaman, menitan, dan harian. Lack of control ini resikonya bisa terjadi pada menit keberapa pun yang kita lengah dan kita tidak konsisten. Lalu ini beberapa treatment ya untuk memastikan keamanan itu menjadi faktor keberlangsungan proyek, yaitu memberlakukan sistem manajemen, di mana unsur pentingnya adalah kolaborasi dari semua stakeholder, kemudian penetapan kebijakan yang tegas, perencanaan yang terintegrasi dengan K3LM, dan lain-lain, kemudian penerapan kebijakan, pengukuran pemantauan, evaluasi, serta tinjauan manajemen dan continuous improvement ya. Dan ini contoh-contoh yang mesti dilakukan dalam proses traffic management untuk mengamankan proyek, mengamankan aset, mengamankan lalu lintas aktif, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Ya. Lalu ini contoh-contoh rekayasa lalu lintas atau rekayasa K3L terintegrasi dengan pengamanan dengan melibatkan unsur eksternal ya, pakai itu kepolisian, perhubungan, masyarakat sekitar, kita berdayakan. Dan terutama di proyek-proyek yang berisiko yaitu demolis atau pembongkaran gedung, ini juga berkoordinasi dengan para pihak, jamnya ditentukan, pengamanannya di ACC oleh semua unsur yang terkait, sistemnya juga disepakati gitu ya, dan metode kerjanya harus dirilis oleh ahlinya ya, harus melalui kajian yang komprehensif, kajian teknis, kajian lalu lintas, kajian lingkungan, dan sebagainya sampai betul-betul disepakati oleh para pihak sesuai aturan yang berlaku di lokasi tersebut. Karena ini sangat berisiko ya masalah Lalu yang kecil-kecil yang kaitannya dengan lingkungan terdampak ini juga kita perhatikan, jangan sampai unsur negatif kecil aja ya, misalnya buang air kecil sembarangan itu juga sangat mengganggu lingkungan. Dan itu berefek pada demonstrasi loh, hati-hati ya. Bau yang menyengat dari treatment buang air kecil tidak sesuai itu bisa didemo berhari-hari loh ya. Karena proyek itu sensitif. Kecil aja bisa jadi masalah besar. Maka semua harus kita lihat, semua harus kita sensor, semua harus kita siapkan. Di sistem manajemen apapun itu tetap ada yang namanya keselamatan umum nih. Dan juga keselamatan instalasi. Ini yang erat kaitannya sama keamanan nih. Karena berkaitan dengan sosial, lingkungan terdampak, dan berkaitan dengan metode kerja dan skema ya. Juga di sektor konstruksi. Makanya tadi unsur publik dan unsur keteknikan atau instalasi itu tadi penting. Karena disitulah kita bisa lebih efektif untuk memastikan K3LMP-nya terjaga. K3 lingkungan, mutu, dan pengamanan ya. Apalagi di Undang-Undang Jasa Konstruksi, sekali lagi saya katakan ini tidak hanya berlaku di lingkup PUPR, tapi berlaku di semua lingkup, sudah harus memastikan keamanan itu terintegrasi dengan standarisasi mutu, peralatan, K3, prosedur gitu ya, dan lain-lain, terutama comply dengan peraturan perundangan yang terkait. Ini juga menjadi penting ya bagaimana construction safety itu membuat kunci suksesnya pengamanan dan keamanan akibat dari terjaganya pengamanan terhadap orang, terhadap umum ya, terhadap propertis dan terhadap lingkungan sekitar. Ini yang tadi juga sama ya dengan apakah dari perhubungan, apakah dari migas, dari konstruksi juga sama. Dan ada 16 prinsip yang mesti dilakukan ya supaya faktor-faktor risiko keamanan tadi terjaga. Mulai dari komitmennya yaitu pemeliharaan dan empowerment ya, pembangunan komitmen, kemudian plan-nya itu pemenuhan aspek peraturan perundangan, manajemen risiko pengamanan, tujuan dan dasar perencanaan dan program. Lalu dunia ini pelatihan, konsultasi, pengendalian, penanganan dan juga operasional, kemudian checkingnya termasuk pemantauan, pelaporan, pengumpulan dan analisa, kemudian X-nya adalah tinjauan manajemen dan inovasi. Di sistem manajemen juga sudah sangat jelas
di mana ada hazard, ada risiko ya. Treatmentnya adalah sistem manajemen. Kalau ini kaitannya dengan KHSSE, hazardnya adalah ini. Kalau tidak di treatment dengan manajemen, maka yang akan terjadi adalah ini ya. Di mutu juga sama, akan berefek pada keamanan. Hazardnya mutu adalah mistake ya. Utamanya adalah perencanaan yang buruk, tindakan yang tidak SOP, tidak sensitif terhadap lingkungan sekitar, kemudian kerja sendiri-sendiri ini dan inkonsistensi ya. Kalau ini tidak di treatment juga sama berdampak pada legal, berdampak pada bisnis, dan risiko kebangkrutan ya. Sistemnya dengan sistem manajemen. Dan di proyek itu sendiri perlu ada kolaborasi dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga juga harus terseleksi, harus terlatih gitu ya, dan punya frekuensi yang sama. Lalu prosedurnya juga harus terintegrasi ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi di prosedur apapun harus selalu dikaitkan dengan K3 LMP ya. K3 lingkungan, mutu, dan pengamanan. Dalam proses perencanaan, semua manajer terkait terlibat dan memberi masukan dan disepakati bersama, serta didistribusi dengan dokumen terakhir kali yang disahkan bersama, supaya acuannya sama dan tidak beda. Kemudian petugas HSSE atau K3 dan pengamanan diberikan ruang yang lebar untuk memverifikasi dan memberikan lampu merah atau lampu hijau. Proyek ini atau kegiatan ini berlanjut atau stop. Kalaupun dirasa evaluasinya stop, maka dikembalikan ke engineering untuk dievaluasi ulang sampai dipastikan oke untuk dijalankan. Lalu pengendalian risiko atau HIRA-DC atau security risk assessment kalau di pengamanan itu juga selalu dikaitkan dengan operasional dan juga K3L ya. Dan semua terlibat dan semua memonitor berdasarkan tupoksinya ya. Lalu tujuan akhir tetap bagaimana bisnis terjaga, reputasi terjaga, keamanan dikendalikan dan bisnisnya bisa berlangsung ya, pertumbuhan perusahaan, benefitabilitas dan sebagainya. Ada beberapa cara yang untuk mempercepat analisa keamanan itu bisa efektif, salah satunya dengan mempetakan ya risiko keamanan mulai tingkat site, tingkat project dan stakeholder yang terkait. Dan bisa membuat skema tabulasi sederhana mulai dari identifikasi masalah, strategi solusi dan dampaknya ya. Nanti ketika sudah ditulis nanti feedbacknya apa dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan cukup sederhana dengan FGD dan sebagainya. Lalu prinsip utamanya adalah konsistensi ya. Taati aturan, ikuti tata kelola yang baik, transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka ya. Dan ini harus mengelaborasi prinsip-prinsip kecil tapi berdampak ya, saling menghargai, tidak mencurigai, saling mengawasi, jangan diawasi marah, diingatkan marah. Ini yang kadang-kadang sepele jadi masalah ya. Dan dipahami bahwa keamanan dan K3 adalah hak asasi. Jadi memang harus saling mengingatkan dan memperjuangkan. Kesimpulannya adalah masalah dan solusi bersifat dinamis gitu ya, apalagi di sektor konstruksi perlu keterampilan berupa pemetaan sosial, pengembangan relasi kondusif dan sistem manajemen yang efektif, perencanaan yang matang dan perlu diintegrasikan dengan sistem manajemen yang terkait dengan manajemen konflik dan juga potensi-potensinya. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di praktek di dunia konstruksi, yang terpenting adalah berdasarkan lesson learn ada 5 langkah cepat perbaikan kinerja keamanan. Yang pertama adalah perhatikan human factor ya, komitmen, leadership, kompetensi, pelatihan dan sebagainya, awareness yang terakhir dan culture atau budaya. Lalu pastikan integrasi kerjanya sudah berjalan, jangan kerja sendiri-sendiri, saling menyalahkan dan sebagainya. Lalu gunakan data statistik untuk evaluasi perencanaan dan juga pelaksanaan. Karena buat apa kalau ada catatan nirmis, ada catatan insiden tidak digunakan gitu ya. Dan selalu belajar dari pengalaman. Kalau ada kecelakaan disaringkan dan menjadi pembelajaran khusus. Lalu selalu ingat hukum Murphy ya, bahwa
sesuatu dapat terjadi cepat atau lambat. Yang bisa kita kendalikan adalah proses terjadinya itu kalau bisa diterlambat terus dengan risk assessment, dengan asset reliability dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir harus ada kekuatan nih dari kebijakan pemangku kepentingan atau bahasa umumnya political will ya. Aturannya jelas, skemanya jelas, sumber dayanya jelas, sanksinya juga harus jelas gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak sembarangan tuh orang bercanda bom di bandara gitu ya. Orang bercanda bom di proyek, orang asal-asalan saling mencaci, saling menghina gitu dan itu akan menjadi konflik sosial. Kita masih ingat beberapa konflik sosial di smelter di luar Jawa ya, bahwa bakar-bakaran proyek atau pabrik itu akibat cekcok antar dua pekerja dan cekcoknya karena salah paham gitu loh. Yang satu kalau mengatakan iya tuh mengangguk, yang satu kalau mengatakan iya tuh menggelengkan kepala. Itu kan dua budaya yang berbeda. Kalau tidak disatukan komunikasinya bisa salah paham gitu. Oke, mungkin itu saja Pak Heru yang bisa disampaikan. Terakhir, dengan aware terhadap sistem manajemen pengamanan dan keamanan, kita akan bisa merubah compliance menjadi excellent. Yang tadinya budaya yang penting lulus audit, yang penting comply, sekarang berubah menjadi budaya excellent ya, atau business excellent setiap hari by SOP, compliance itu adalah hasilnya atau bonusnya. Dan dengan begitu kita akan bisa meningkatkan daya saing, meningkatkan laba, kepuasan masyarakat, pelanggan, dukungan sosial, dan mengurangi resiko keamanan dan pengamanan yang mungkin terjadi kapan saja. Itu yang bisa disampaikan. Leadership keamanan yang paling efektif adalah peduli, terlibat, dan perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan atas paparannya sangat menarik sekali. Tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Subhan. Jadi beberapa memang potensi ancaman dan kerawanan itu kalau kita lihat itu mempengaruhi dari berbagai faktor, dari faktor internal maupun dengan eksternal. Macam ancaman bom, demo, atau mungkin ada juga terorisme di sana, radikalisme ataupun kaitan dengan faktor eksternal seperti resesi ekonomi. Mungkin kemarin juga kita baru-baru ini juga COVID ya 19 ya yang memang itu di luar apa namanya di luar pemikiran kita juga dengan kebijakan-kebijakan atau kepentingan yang dikeluarkan yang tidak berpihak kepada kita. Nah, pastinya faktor ketiga itu juga tidak lepas Pak ya dari keamanan yang ada. Sehingga tadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen itu bahwa perlu dibutuhkan SDM yang baik, adanya awareness juga dengan adanya mungkin reward dan punishment, juga yang pasti dijalankannya ya sistem yang terintegrasi serta nah ini yang menarik nih inovasi nih untuk meningkatkan kualitas keamanan dan keselamatan kerja. Nah, kadang-kadang kita juga kita udah punya sistem yang baik, kita sudah punya SDM yang baik, tetapi kalau misalnya gitu-gitu aja, nah perlu ada mungkin untuk inovasi-inovasi ke depannya yang perlu kita coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, hal-hal itu eh, pasti akan berjalan dengan baik bila ada memang pertama adanya komitmen ya, komitmen dari manajemen ataupun manajemen perusahaan, juga adanya improvement ya tadi Pak. Improvement ataupun perbaikan. Nah, yang sifatnya berkelanjutan. Adanya data statistik ataupun political will. Nah, itu mungkin yang bisa saya rangkum dari apa namanya dari paparan yang disampaikan oleh Pak Subhan. Mungkin untuk lanjutnya ada beberapa pertanyaan mungkin dari sahabat-sahabat Abjasi yang mungkin perlu adanya apa namanya hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut. Mungkin dari waktu dan tempat dipersilakan mungkin dari yang mau raise hand mungkin dari para sahabat Abjasi silakan.
Nah, mungkin Pak Subhan mungkin apa namanya sambil menunggu apa namanya dari sahabat-sahabat Abjasi yang akan apa menanyakan, mungkin eh, ada pertanyaan Pak terkait dengan apakah faktor keamanan itu dapat mempengaruhi keselamatan kerja khususnya di bidang konstruksi Pak. Nah, ini apa namanya dari eh, sahabat Abjasi dan juga ada yang menanyakan terkait dengan apakah faktor keamanan itu dapat mempengaruhi keselamatan kerja. Nah, khususnya tuh di bidang konstruksi, Pak. Ya, Mungkin makasih bisa Pak Heru. dibantu, Pak Ya, Subhan. makasih Pak Heru. Ya, menurut kami sih sederhananya sangat berpengaruh ya. Nggak usah resiko keamanan itu terjadi, hoax aja, hoax ancaman bom. Itu orang itu ya, lagi di atas pun berduyun-duyun lari tuh. Nggak peduli dia nyandung apa. Nggak peduli dia turunnya lewat tangga yang layak atau tangga tangga akses yang lagi diperbaiki gitu loh ya. Kalau ancaman hoax bom aja ada di lantai 7 gedung yang lagi dibangun, pekerja itu berduyun-duyun lari itu bisa jatuh kemana-mana tuh Pak Heru. Itu baru ancaman atau hoax ya, apalagi kejadian sebenarnya. Ya udah pastilah sangat berpengaruh gitu ya. Bahkan yang tadi saya katakan di sharing ya, bahkan K3 itu yang kecil masalah kerapihan, kebersihan, 5R itu berisiko demonstrasi besar-besaran. Asal-asalan bikin akses kebetulan yang jatuh pekerja lokal gitu. Nanti anggapannya orang lokal treatmentnya dibeda-bedain gitu loh. Padahal sudah di briefing tapi memang briefing orang lokal harus 2 kali lipat dibanding briefing yang udah terbiasa gitu loh ya. Itu sih Pak Heru. Baik, Pak. Berarti kembali lagi ya, Pak ya, kepada memang awareness-nya dari apa namanya orang tersebut ya, Pak ya. Ya, Walaupun betul kita betul. memang sering apa namanya sering melakukan apa namanya briefing, padahal Pak briefing itu kan dalam setiap melakukan suatu kegiatan itu udah pasti ada briefingnya ya Pak ya. Tapi kan kembali lagi kepada memang kesadaran dari orang tersebut dalam melakukan kegiatannya. Itu yang memang itu di luar apa namanya selalu di luar ini kita gitu loh apa namanya di luar pemikiran kita. Walaupun kita sudah mengingatkan, tetap saja kembali lagi kepada eh, individunya kembali seperti itu ya Pak Subhan ya. Ya, jadi gini, briefing itu juga tidak sekedar di briefing ya. Kita nggak bisa membriefing dengan SOP briefing yang sama. Kita harus lihat yang di briefing siapa. Kalau tadi yang kita briefing yang tidak bisa baca tulis, misalnya ini mohon maaf ya, memang fakta di lapangan pendidikan banyak yang terbatas gitu. Maka briefingnya harus dari gambar, visualisasi, bahasanya yang membumi gitu ya. Kita harus pinter-pinter cari cara, gimana caranya satu lembar jadi 5 kalimat gitu loh. Dengan menampilkan foto-foto gitu loh ya. Jadi itu yang kadang-kadang salah. Salah itu karena di treatment dengan perlakuan yang sama gitu loh. Sehingga begitu kena apesnya yang jatuh adalah pekerja lokal, dianggap dibeda-bedain, padahal justru disamain. Harusnya memang dibedain gitu loh ya. Nanti demonstrasi, demonstrasi bisa bakar-bakaran, bisa macam-macam lah. Apalagi ada media sosial ya sekarang. Belum dikomunikasikan udah diviralin gitu loh ya. Akhirnya salah paham besar-besaran dan sebagainya. Itu Pak Heru. Jadi masalah K3 mempengaruhi keamanan diperdalam dengan tantangan media sosial itu juga harus ditreatment gitu. Itu Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Subhan. Nah mungkin ini ada juga ada pertanyaan Pak terkait dengan kira-kira sistem pengamanan apa sih Pak yang efektif Pak untuk menjamin bahwa aset perusahaan itu dapat apa namanya dapat dirasakan optimal ya Pak ya, khususnya di bidang konstruksi nih Pak. Nah itu kira-kira apa ya Pak Subhan ya, yang kira-kira yang efektif seperti apa? Mungkin ada pengalamannya Pak di bidang konstruksi Pak. Ya pertama sih yang paling efektif itu orangnya harus paham dulu ya. Sosialisasinya tuh harus dengan cara yang terefektif lah. Kalau yang pendidikannya cukup bisa
detil, tapi yang kurang dengan visual dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami dan berulang-ulang gitu ya. Yang kedua, dikasih motivasi, motivasi bahwa kalau outputnya tuh harus jelas, jangan kita bicara keamanan K3, outputnya tuh kalau kita nggak peduli sedikit saja, proyek ini bisa ditutup. Kalau proyek ini di demo berulang-ulang ditutup, kalian pada pulang, kehilangan pekerjaan termasuk kita. Gitu loh ya. Harus ke sana. Kalau nggak ke sana, ya nanti orang akan gampangin gitu loh ya. Terus belum yang lebih bahaya, selain ditutup proyeknya, kalau kita dianggap lalai terhadap kerugian orang lain, bisa berhubungan dengan legal dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau kita bicara K3 tuh muaranya harus disampaikan. Kan banyak diskusi di luar K3, LMP, muaranya produktivitas. Menurut saya kurang produktivitas, betul, tapi kurang lengkap. Harus sampai muaranya adalah lapangan pekerjaan, kesejahteraan gitu ya. Lalu apalagi repeat order. Kalau repeat order kan kita dibawa terus di proyek, nggak ada proses selesainya gitu loh ya. Rezeki ngalir terus dan sebagainya gitu loh ya. Bahkan nih, bahkan kalau kitanya pinter menyerap ilmu-ilmu yang disosialisasikan, tidak menutup kemungkinan karir kita dari tadinya tukang batu itu akan menjadi besar, besar dan tambah besar lagi gitu loh ya. Itu aja Pak Heru. Jadi semua harus ada caranya, harus sesuai dengan audiens yang kita hadapi, lalu diintegrasikan dengan aturan yang terkait, dan semua orang harus terlibat gitu loh. Kalau hanya canggih sistemnya, peralatannya itu tidak cukup kalau semua tidak terlibat. Karena kalau alat secanggih apapun, wifi-nya hilang seketika misalnya, atau kerusakan seketika kan bisa problem juga. Gitu. Tapi kalau budayanya udah terbangun, akan saling mengingatkan dan menitan ultimatumnya gitu loh. Itu Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Supan. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Nurdin Syah. Nah, menanyakan bagaimana seorang ahli K3 konstruksi menjalankan SOP keamanan keselamatan proyek dengan latar belakang non-teknik, Pak. Ya baik, kayaknya ini curhat nih Pak Heru ya, bukan bertanya nih. Jadi gini ya, di dalam SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Permen PUPR ya, waktu itu namanya PUPR ya, nomor Ya. 10 tahun 2021 itu sudah sangat jelas bahwa aspek keamanan merupakan satu aspek yang terintegrasi dan harus dijalankan dengan tiga aspek K yang lainnya, yaitu keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Nah, sehingga apa? Sehingga ahli K3 konstruksi itu dalam pelatihannya udah diajari tuh yang namanya rencana manajemen pengamanan lalu lintas dan yang terkait. Merupakan satu aspek gitu loh ya. Kalau mereka sudah terlatih, sudah diajari ilmunya, tahu caranya, di lapangan akan bisa mengintegrasikan. Bahkan sensitivitas keamanannya pada setiap item pekerjaan akan selalu ada gitu loh. Contoh sederhana lah, nggak usah berhubungan sama traffic lah, nggak usah berhubungan sama lalu lintas. Ketika kita akan ngecor atau akan bekerja pada lokasi yang terbuka atau rentan terhadap petir cuaca mendung itu gimana gitu loh. Berarti kan asesmen manajemen risikonya sudah harus memperhitungkan keamanan terhadap risiko cuaca gitu. Sehingga apa bisa mutusin ini pekerjaan stop atau harus jalan gitu. Nah, itu tahu dulu baru bisa, nanti baru berani, lalu baru efektif mengelolanya gitu loh. Caranya tahu gimana ya KSA, latih knowledge, latih skill dan tabung attitude yang baik, track record, ability, empowerment dan sebagainya. Itu Pak Heru. Oke, baik. Terima kasih Pak Supan atas penjelasannya. Dari Pak Dio Sabili, Pak. Izin bertanya, Pak Subhan. Ada pertanyaan sebagai menambah wawasan tentang keselamatan konstruksi, yaitu apa yang menjadi variabel dan pengembangan beberapa model analisa yang penting dalam kepemimpinan proyek konstruksi guna mengoptimalisasikan pelaksanaan kinerja keselamatan ataupun safety performance. Nah, ini kaitan dengan variabel, Pak, untuk Ya. pengembangan dari analisa ya untuk proyek konstruksi nih, Pak. Kalau kita lihat dari pertanyaannya dari Pak Dio Sadili nih, Pak. Baik Pak Heru, ini saya izin nanya ke Pak Heru dulu nih. Di sini Hmm. variabel untuk penanya ada nggak? Door price atau ITOL atau
Gimik ada nggak Pak Heru? Itu variabel juga tuh Pak Heru. Oh, oke. Untuk variabelnya ini, Pak. Kita sedang ini kan, apa namanya, sedang kita, apa namanya, untuk webinar Siapkan. berikutnya, Pak. Nah, Oke. ini untuk, Kalau apa ada namanya, yang nanya variabel, panitia harus siap variabel juga gitu loh ya. oke. Nanti kita siapkan gimmick-gimmicknya, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ini langsung ke diskusi ya. Sebenarnya yang bicara safety performance atau skema atau model itu variabelnya banyak ya. Ada variabel leadership, ada variabel pengetahuan keselamatan, ada variabel budaya, ada variabel improvement keselamatan, dan macam-macam. Kalau kita lihat di literasi juga penelitiannya sudah cukup banyak ya, yang lokal, yang luar negeri dan sebagainya. Yang tidak kalah penting itu menurut saya adalah leadership dan empowerment ya. Kita punya kepemimpinan keselamatan dan kepedulian keselamatan. Karena pemimpin yang peduli juga banyak. Pemimpin yang kurang peduli juga tidak kalah banyak gitu loh Pak Heru. Dan kalau udah peduli dan punya kepemimpinan keselamatan itu pengetahuan bisa dibaca lah, bisa dicari, bisa manggil ahli, narasumber, dan yang penting tahu dulu bahwa proyek saya harus aman, proyek saya harus selamat, proyek saya harus repeat order gitu loh. Yaitu namanya item-item variabel kepemimpinan keselamatan tuh. Jadi berpikirnya seorang pemimpin keselamatan tuh tidak hanya zero accident, zero impact lingkungan, zero PHK, sudah tidak itu gitu loh ya. Tapi berpikir gimana caranya proyek itu repeat order, proyek itu labanya besar, dia punya reputasi terbaik dalam mengelola proyek se-Indonesia misalnya, harus ke sana. Supaya apa? Supaya mau manggil narasumber, mau bayar konsultan, dan melulu tidak berpikir cost, tapi bagian dari investasi gitu loh, untuk proyeknya dia. Ngeluarinya 1.000 tapi dapatnya 100.000. Kalau kita udah punya mindset ke sana. Tapi kalau mindsetnya zero PAK, zero accident, ya udah kos semua hilang. Uang biasanya juga nggak perlu duit bisa kok gitu loh ya. Ini yang suka keliru tuh begitu. Itu Pak Heru. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak. Berarti leadership dan empowerment ya, Pak ya. Ya betul, itu yang Itu yang terpenting memang tuh. apa namanya penting dalam apa namanya pengembangan, menjadi salah satu variabel untuk pengembangan dari Agrisa ya untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan safety performance. Lanjut dari Pak Teguh Prayogo terkait keprofesionalan para pekerja terutama di bidang konstruksi proyek dalam pembangunan. Yang mana masih banyak ditemukan di lapangan para pekerja yang belum profesional, bahkan masih di bawah umur dengan pengetahuan safety yang kurang maksimal. Adakah peraturan khusus atau prosedur dalam penyeleksian para pekerja untuk saat ini? Apakah ada undang-undang dan peraturannya? Dan bagaimana sikap kita apabila menemukan case seperti itu? Mungkin itu Pak, terkait dengan Oh, profesional di bawah umur Pak. ya, Pengetahuan ya, oke. safety itu masih. Siap, siap, siap. Terkopi. Jadi gini, pertama prosedurnya itu sudah sangat jelas sebetulnya ya. Di perusahaan manapun ada yang namanya seleksi vendor atau stakeholder. Kalau di sektor-sektor yang sangat rigid itu ada namanya CSMS ya, Construction Safety Management System. Safety itu maknanya tidak hanya keselamatan, tapi ada security, ada macam-macam di dalamnya gitu loh ya. Nah, yang paling sederhana sebetulnya untuk memilih vendor itu tidak hanya evaluasi harga atau kemampuan teknis, tapi juga harus diseleksi sumber dayanya gitu loh. Sumber daya itu tidak hanya peralatan, keuangan gitu ya, tapi yang terpenting orangnya gitu loh ya. Ya, memang betul konstruksi itu butuh banyak orang. Tapi, ya ini ada tapinya. Masa cari orang yang setara dengan pemahaman yang mau diajari, mau dibekali, mau dijadikan satu frekuensi susah gitu. Pasti ada lah gitu loh ya. Intinya mau atau tidak. Dan harus tegas. Jangan karena tadi ordal, faktor koneksi, ya, faktor sungkan gitu ya, dipaksakan gitu loh, masih di bawah umur, nggak mau diajari, nggak mau dibimbing, ini yang masalah. Kalau di bawah umur mau diajari, mau dibimbing itu masih oke lah,
kita bisa tempatin dulu misalnya tidak di lapangan sambil kita ajari. Nanti baru kita tempati itu pun harus dievaluasi ya. Yang penting kan semua udah diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan dibina nggak bisa ya, ya kita kembalikan ke asalnya gitu loh ya. Itu Pak Heri. Jadi harus ada kepedulian, seleksi yang ketat, sama evaluasi Pak. Karena tadi bicaranya kan kuncinya konsistensi. 6 bulan bagus, belum tentu bulan ke-7 kesananya juga bagus gitu loh ya. Itu aja Pak Heru. Baik Pak ya, kepedulian itu juga penting juga, berarti juga apa namanya seleksi yang ketat dan evaluasi ya Pak ya. Ya Kalau betul. untuk ke depannya. Ini ada pertanyaan, oke. Mungkin sebelum kita dari chat, mungkin ada pertanyaan dari Pak Domi Manuputi nih Pak Subhan. Ya, Mungkin ya, silakan. untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Domi, mungkin dari mana Pak? Dari perusahaan mana? Itu perlu dibuka mute-nya tuh Pak Heru sama panitia kayaknya. Beliaunya. Di unmute dulu Pak Heru, dibantu unmute. Oke, kedengaran Pak suaranya ya? Halo? Terdengar Pak. Iya. Jadi gini, menyambung tadi pertanyaan mengenai indikator ya. Kebetulan saya tuh kan sudah membuat indikator untuk kinerja sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ada parameter leading indikator itu ada 5. Kemudian parameter lagging indikatornya juga ada 5. Jadi kalau saya sebutkan cepat aja, kalau leading indikatornya itu pakai SMKK yang tadi dikatakan penerapan kepemimpinan dan partisipasi itu nomor 1 ya. Yang kedua itu penerapan elemen kebijakan. Yang ketiga program keselamatan. Yang keempat itu dukungan keselamatan. Dan yang kelima inspeksi dan audit. Itu untuk parameter leadingnya. Tapi untuk parameter laggingnya, itu yang isinya itu keberhasilan, nilainya zero atau enggak. Itu ada yang pertama itu keselamatan orang. Keselamatan orang itu sakit maupun celaka. Yang kedua, pengelolaan mutu pekerjaan itu ada nilainya. Kemudian pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat tentang material. Yang kelima peralatan. Kalau memang material dan peralatan itu ada yang kurang tepat, maka bisa digantikan dengan indikator untuk keberhasilan pengelolaan pengamanan. Jadi bobotnya masing-masing itu bisa dibuat 10%-an sehingga ketemu leadingnya 50%, kemudian laggingnya juga 50%. Detailnya, detail perhitungannya mungkin kalau ada kesempatan kita bisa saling sharing. Saya bagaimana membuat sasaran dan juga menghitung realisasinya. Saya kira demikian sharing saya, Pak. Terima kasih Pak Domi atas apa sharingnya. Berarti ada di masing-masing kriteria itu kita punya bobot ya Pak ya, bobot penilaian masing-masing ya Pak ya. Sampai kita lihat Iya, iya. nanti Ada sejauh. semua. Mm-mm. Oke oke. Mungkin Pak Suhan bisa menanggapi Pak. Apa ada tambahan? Oke, Pak Heru, sorry masih di mute. Memang leading dan lagging indikator ini penting ya, supaya bisa mengukur. Kan ada pepatah ya, sesuatu yang tidak bisa diukur maka tidak bisa dikontrol. Sesuatu yang tidak bisa dikontrol maka tidak pernah bisa dinilai hasilnya. Dan sesuatu yang tidak bisa dinilai hasilnya tidak bisa dinikmati sejahteranya. Itu sampai ke isi dompet itu Pak Heru ya, bicara leading sama lagging itu Pak Domi. Jadi yang Bapak omong ini cuan itu Pak Domi gitu loh ya. Ujung-ujungnya isi dompet dan Iya. kesejahteraan bisnis. Memang laggingnya kalau di keamanan itu pasti pertama orang ya sama lah. Nomor satu ya jiwa manusia. Yang kedua ya lingkungan sekitar gitu kan. Yang ketiga ya hampir sama juga urusan bisnis. Karena orangnya selamat, aman, usahanya bangkrut juga PHK gitu loh. Kalau PHK resikonya apa? Ya chaos, ekonomi lagi, ujung-ujungnya ke jiwa lagi gitu loh ya. Nah ini yang perlu didiskusikan detail nih. Nanti kapan-kapan Pak Heru
saya saran ngundang Pak Domi webinar series Abjasi untuk sharing mengenai leading dan lagging indikator SMKK terintegrasi dengan keamanan gitu Pak Heru ya. Nanti mohon berkenan Pak Domi ya. Sip. Oke. Setuju, Matur Pak. nuwun Pak Domi. Ini luar biasa nih lagi di kereta atau di bis tetap on ini beliau ini. Mantap. Iya. Terima kasih Pak Subhan, terima kasih Pak Domi atas Iya. penambahan informasinya Pak. Dia sudah mencerahkan kepada kami. Mungkin Pak Berlianto, Pak Berlinto, Hutahayan. Siap, Monggo Pak, dipersilakan Pak. baik izin. Selamat pagi Pak Suban, salam hangat dari Pak Heber juga dari kejauhan. Dan mungkin Pak Domi masih kenal saya di waktu pelatihan K3 di Hipercase ya Pak Domi. Mungkin masih kenal saya dan salam hangat juga Pak dari kejauhan di Jakarta Timur. Dan saya ingin mau bertanya beberapa hal, yang dua pertanyaan Pak Suban yang ingin saya mempertanyakan karena di perkuliahan pun saya fokus mengambil K3 karena banyak proyek yang tidak aware ataupun tidak care dalam pelaksanaan K3, baik yang kecil, menengah maupun yang besar, banyak sekali. Banyak orang bertanya-tanya juga apa gunanya kita untuk apa gunanya kamu untuk mengambil K3? Tidak ada gunanya. Tapi itu saya akuin itu sangat berguna untuk K3 ke depannya proyek. Dan ini pertanyaan pertama Pak Suban, bagaimana kita mengadopsi standar keamanan konstruksi yang ada di mungkin di luar negeri ataupun internasional ya Pak Suban? Karena banyak juga proyek di dalam negeri kita ini masih mengadopsi regulasi ataupun standar keamanan konstruksi luar negeri, baik proyek yang besar mungkin yang ada di Jakarta Pusat, proyek LRT ya, dan itu juga mengadopsi K3 dari perusahaan-perusahaan luar negeri, baik Shijimsu Corporation ya Pak Subannya. Bagaimana tantangannya dalam mengadopsi standar internasional dalam proyek ini, supaya kita bisa menggunakan ataupun menciptakan keamanan yang kita bisa ciptakan untuk proyek kita sendiri. Yang kedua, Pak Suban, bagaimana regulasi K3 kita saat ini untuk menjamin keamanan bekerja di keberlanjutan proyek? Jika tidak, regulasi apa yang perlu diperbarui ataupun diperketat untuk bisa menjalankan K3 ini yang sangat dipentingkan, ataupun tanpa K3 proyek mungkin tidak akan berjalan seefisien mungkin yang kita harapkan. Terima kasih Pak Suban. Ya, makasih Mas Berlinto ya. Jadi pertama gini, ini fakta nih ya, ini kita cerita fakta dan pengalaman di sekitar. Profesi K3 itu menurut saya mirip-mirip dokter. Bahkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau sudah dilatih sama Pak Domi Manuputi, itu salah satunya ntar kalian dapat sertifikasi ahli bidang K3 gitu ya. Bahkan ahli bidang K3 ini sekarang tidak harus bekerja di company, bisa jadi expert, personal expert, bisa jadi personal konsultan, bahkan bisa membuat PJK3 mempekerjakan orang gitu loh. Jadi jangan berpikir lapangan kerja sempit, justru K3 itu mirip-mirip dokter, malah bisa bikin usaha sendiri gitu loh. Kalau memang kita kompeten dan mau gitu ya, salah satunya. Yang kedua, K3 itu penting karena tadi yang saya sharingkan salah satunya menjamin keberlangsungan proyek. Masih ingat kan 2017-18 banyak kejadian kecelakaan kerja, proyek ditutup loh, semua elevated ditutup, stop moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan pada waktu itu. Lalu harus ada audit silang melibatkan eksternal dan perusahaan asing sampai dengan kemudian di pleno di tingkat eksekutif legislatif bisa dijalankan atau tidak gitu ya, sampai ada restrukturisasi organisasi di tingkat top manajemen dan sebagainya. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa K3 itu katastrofik dampaknya kalau tidak ditreatment dan tidak konsisten dijalankan gitu ya. Apalagi sektor migas, nggak usah kecelakaan, insiden kecil aja viral itu mengganggu saham dan reputasi gitu loh. Ya, makanya gaji orang K3 kalau kerja di migas itu
pernah kita tahu lebih gede dari gaji dirut BUMN. Tapi ya jelas KPI-nya, begitu ada insiden kecil ya cut, selesai kontraknya gitu loh ya. Nah, itu yang membuat kita juga bersemangat untuk melakukan K3. Yang berikutnya ya, adopsi aturan luar negeri. Sebetulnya yang paling tepat itu kita mengadopsi standar yang disepakati bersama sebagai standar global, yaitu ISO gitu ya. Nah, Shimizu sekalipun di MRT atau perusahaan luar negeri itu acuannya sama, acuan global, ISO integrasi. Hanya memang kalau perusahaan Jepang itu dia safety-nya by behavior, dengan budaya, dengan kebiasaan. Jadi lebih mudah triggernya. Nah, di kita apa yang terjadi? Kita ini sudah cukup banyak aturannya. Bahkan mungkin kalau di ranking top top paling banyak aturan regulasi K3 di Indonesia itu. Semua sektor punya sistemnya, sistem manajemen K3 pertambangan, perkeretaapian, konstruksi, migas, ketenaga listrikan, perkebunan, mungkin bentar lagi ada tuh pertanaman misalnya, kita nggak tahu kan ke depan. Atau perpadian misalnya karena sektor pangan gitu loh misalnya. Itu juga harus kita kembangkan. Semakin banyak semakin bagus buat kita. Kalau bisa sektor pertanian itu ada sistem manajemen K3-nya. Bagaimana cara mencangkul yang aman, mengoperasikan traktor yang efektif, memberi pupuk yang aman terhadap kesehatan, keselamatan, itu Pak Domi harus bantu mikir tuh gimana buat sistem manajemen K3 pertanian gitu loh. Mumpung ini lagi fokus ke pangan. Karena di pertanian itu sangat riskan. Ada risiko pupuk ya, bahan kimia, ada risiko apa? Cangkul, panas, terik matahari, binatang buas ya. Di sawah itu kan banyak tuh binatang bisa apa namanya ular berbisa dan sebagainya. Itu mesti kita pikirin. Menurut kami semakin banyak aturan semakin bagus. Tapi jangan tumpang tindih. Dan aturan di kita itu tidak perlu mengadopsi mana-mana karena memang sudah sangat detail, kemudian sudah mengadopsi aturan global, tinggal kitanya mau atau enggak menjadi agen keselamatan dan keamanan di Indonesia, terutama di kampus-kampus, Mas Berlinto nih. Jadi kalau ditanya kenapa kamu ngambil K3 ya karena saya mau menciptakan lapangan kerja Pak, saya bukan mau nyari kerja gitu loh, bilang sama dosennya gitu. Kira-kira itu ya, mohon maaf ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Subhan atas jawabannya. Ini ada dari chat lagi nih Pak, dari Pak Hotmar Tua Siregar, ya dari PT Adikarya. Di Indonesia ini sangat banyak gedung atau kantor yang tinggi dan lebih dari 10 lantai. Padahal jika terjadi kebakaran di lantai di bawahnya, contoh lantai 7 atau 8, adakah sistem keamanan yang bisa menjamin keselamatan orang yang ada di lantai 9 dan 10? Bagaimana caranya mereka menyelamatkan diri? Itu Pak, ini lebih ke teknis ya Pak ya, terkait dengan mungkin ada insiden di apa namanya di gedung ataupun di kantor Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi di gedung itu ya, baik pada saat membangun maupun mengoperasikan itu ada namanya sistem manajemen K3 dan tanggap darurat. Di sistem manajemen tanggap darurat itu ada yang namanya jalur evakuasi, ada perambuan kondisi darurat atau emergensi. Harus ada regu penyelamat kondisi darurat, apakah kebakaran, gempa bumi, huru hara gitu ya. Kalau di proyeknya berkaitan dengan perairan ya masalah banjir, longsor dan sebagainya itu harus ada timnya gitu loh. Terus disosialisasi, dibuat simulasi tanggap darurat, videonya diputar berulang-ulang sampai paham, sampai mengerti, sampai tahu caranya gitu ya. Lalu pastiin sistem manajemen itu disepakati sebagai acuan bersama. Jangan karena pimpinan, jangan karena punya kekuasaan, nggak mau melakukan aturannya gitu loh ya. Nanti menjadi teladan yang kurang baik. Akhirnya apa? Bawahnya juga nggak mau ngikutin dan sebagainya. Jadi sebetulnya resiko-resiko yang ditanyakan tadi di sistem manajemen K3 atau keselamatan konstruksi itu sudah ada. Cuman belum semua proyek mengadakan itu gitu loh ya. Karena apa? Karena mindsetnya masih costly. Buat apa kayak gitu dibuat, buang-buang biaya. Padahal kalau kejadian sesungguhnya terjadi itu justru membantu bisnisnya proyek itu sendiri gitu loh ya. Itu Mas Heru.
Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Memang kadang-kadang kalau kita belum ada kejadian, kita belum tahu ya Pak ya, apa yang nanti Iya, betul. impact Ini ke baru depannya sebetulnya lebih cost-nya itu malah eh, lebih besar Pak investasi daripada ya, apa yang betul. sudah kita investasikan di awal ya Pak. Betul, betul. Baik, ini ada satu lagi dari eh, perwakilan dari wanita nih Pak, Ibu Nefri Berti Tombokan. Selamat siang, narasumber Pak Subhan terakhir menjadi narasumber saat pelatihan manajer K3 KAN Pak kan. Pertanyaannya ini masih hot juga nih Pak terkait dengan belajar dari kejadian kebakaran di Glodok yang memakan korban jiwa. Apakah tindakan seorang petugas security saat terjadi kebakaran di tempat kerja selain menjadi tim damkar di tempat kerja, Pak. Jadi tindakan seorang petugas seperti itu saat terjadi kebakaran, Pak, di tempat kerja itu selain menjadi tim damkar tuh apa, Pak, pada saat memang ada terjadinya kebakaran? Sorry, suaranya agak putus-putus baru. Bisa diulangi dikit. Belajar dari kejadian kebakaran di Glodok yang memakan Ah, korban jiwa, apakah tindakan seorang petugas security saat terjadi kebakaran di tempat kerja selain menjadi tim damkar di tempat kerja? ya, oke. Jadi gini, security di tempat kerja itu, ini sharing untuk teman-teman security ya. Minimal harus ngerti basic safety ya. Anda kan dilatih Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama ya. Itu sebetulnya kalau dipahami betul tuh ada unsur-unsur keselamatannya tuh. Paling tidak diajari basic safety. Basic safety itu ada atau tidak petugas safety di tempat perbelanjaan, tempat karaoke atau tempat apapun. Itu wajib menyampaikan aturan-aturan tentang keselamatan. Kayak pramugari kalau kita mau naik pesawat, mau didengerin mau enggak, mau dipeduliin mau enggak, tetap dibacain gitu loh. Termasuk yang duduk di tangga darurat kan kita selalu dicomelin tuh kalau di tangga darurat. Ya Pak Heru ya, Bapak bersedia enggak Pak nanti membantu kami aturannya ini kalau kurang jelas ini ada brosurnya. Harus sampai begitu. Termasuk di ruangan-ruangannya juga disediain. Setidaknya barcode, barcode petunjuk evakuasi kebakaran, barcode petunjuk safety induction. Bila perlu, monitor karaoke-nya itu atau tempat perbelanjaannya diselipin 30 detik pesan keselamatan. Selain promosi produk ataupun lain-lain gitu loh Pak Heru. Jadi tugas pertama security tadi selain membantu regu pemadaman, wajib mengingatkan pesan keselamatan. Untuk bisa melakukan itu harus dilatih basic safety ya. Syukur dilatih ahli K3 yang umum gitu ya. Yang kedua ya memastikan sensitivitas keamanannya harus jalan. Begitu ada asap atau ada bunyi yang aneh atau ada apapun yang ganjal itu segera berkoordinasi dengan para pihak, dengan petugas lantai, dengan petugas resepsionis, dengan petugas kepolisian dan sebagainya. Karena saya yakin orang pertama yang menemukan kondisi kejanggalan atau apapun itu salah satunya adalah tim satpam gitu loh, security. Gitu Pak Heru. Terus dilatih juga tanggap darurat sederhana. Setidaknya mengamankan dari tempat-tempat beresiko ke tempat yang lebih tidak beresiko gitu loh ya. Itu sih Pak. Sehingga mereka mampu mengurangi resiko gitu loh. Di situasi yang darurat dan emergensi. Itu Pak Heru. Baik, terima kasih Kak Subhan. Jadi untuk petugas security mungkin minimal at least dia tahu basic ya Pak ya, basic Iya safety-nya itu betul. mereka kuasai. Betul. Dan mungkin nanti juga mungkin kaitan dengan awareness juga kepada apa namanya orang-orang. Juga kita juga reminder juga Pak. Apa karena reminder itu memang bagian dari masuk dalam prosedur ya Pak ya. Kalau kayak di Iya. pesawat itu kan udah menjadi suatu apa namanya ketetapan ataupun prosedur bila memang nanti para penumpang bila masuk memang harus diinformasikan seperti itu. Dan itu memang harus di apa namanya sudah ketetapan ya harus disampaikan dan harus dijalani oleh orang-orang tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Arif dari Sera nih Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana suatu perusahaan yang tidak menyediakan K3 Pak atau keselamatan kerja Pak? Ya, oke.
Jadi bagaimana itu sebenarnya ya kalau ngerti bisnisnya tadi yang saya bilang muaranya tuh harus dipahami. Rugi di dia sebenarnya. Kalau nggak menjalankan, jawabannya tuh dia tahu kok sebetulnya. Kalau nggak menjalankan K3 ya tadi yang saya bilang resiko kebangkrutan. Kita kan masih ingat dulu tahun 2005 ada maskapai populer yang disukai masyarakat jatuh di Mamuju bangkrut gitu ya. Terus baru-baru ini jatuh di perairan Karawang juga bangkrut. Sekarang udah nggak ada tuh maskapai itu. Yang mirip-mirip itu apa kerajaan zaman dulu temannya Majapahit gitu loh ya. Kan udah nggak ada tuh sekarang karena jatuh sekali aja. Nah, ketika kita sudah bisa mengkomunikasikan ke top manajemen bahwa risiko K3 itu sampai dengan risiko kebangkrutan, risiko bisnis, reputasi, investasi dan sebagainya, ya insya Allah itu akan menjadi satu pertimbangan untuk di treatment gitu loh Pak. Tapi kalau kita kampanyenya zero kecelakaan, zero PAK, oh ya susah gitu loh orang kalau nggak dicuankan tuh susah kadang-kadang gitu loh ya. Ya akhirnya apa orang berpikir kok beban dan sebagainya. Uang nggak ada itu aja aman kok gitu loh. Tapi dia kurang paham bahwa dengan menambah itu investasi semakin dipercaya, risiko kebangkrutan semakin kecil, repeat order semakin besar, kepercayaan semakin oke gitu loh ya. Dan aset mereka terjaga, propertis mereka, aset mereka, bahkan kebakaran juga bisa ditreatment, setidaknya ngurangi risiko lah gitu loh ya. Jadi itu sih Pak Heru lebih ke bagaimana kita menyuarakan K3 itu beyond K3 untuk saat ini gitu ya. Dan K3 saat ini sudah part of ESG assessment rating. Part of itu bagian terpenting ya. Kalau nggak ada K3, ratingnya kecil. Kalau ratingnya kecil, ACC kreditnya kecil. Pendananya hanya lokal aja, nggak bisa kita nge-approach pendana global dan sebagainya gitu loh. Itu Om Heru, semoga bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak Supan atas penjelasannya dan paparannya pada kegiatan webinar sesi 2 series 2 di tahun 2025 ini. Berarti ini baru pertama kalinya ya Pak ya, pertama kalinya Ya, kita masuk lagi di webinar. Pertanyaan Bapak Muhammad Arif tadi menuntaskan dari apa namanya kegiatan webinar kita pada pagi hari ini Pak. Eh, saya Mungkin usul Pak Heru. bisa ya. Yang 3 penanya terbaik dikasih itol lah, isi 200.000 sama tumbler Abjasi Pak Heru. Nanti tolong dikoordinasi sama teman-teman ya. Baik, nanti kita akan apa namanya 3% terbaik nanti kita akan apa namanya eh, saya sampaikan dari panitia Pak, dari panitia Ya, untuk nanti tinggal kita kirimkan nanti untuk redaksionalnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut lagi. boleh boleh kita pilih 3 penanya terbaiknya biar nanti dicatat oleh panitia. Oke, 3 pertanyaan terbaik ya Pak. Pertama, tadi dari Bapak Doni Manupu. Sorry. Kalau Pak Domi ya Pak Domi tadi ya Pak ya terkait dengan sistem tadi Pak. Penjelasannya tadi. Oke, terus yang kedua, Terus dari Pak Dio Sadili Pak. oke, Diosa Dili. Yang ketiga, Terkait dengan variabel ya Pak. Nah, yang ketiga, Ketiga itu, bentar. Nah, terkait dengan ini Pak, dengan Ibu Nefri Pak. Ibu oke, Nefri ya Pak. udah. Terkait dengan yang digelodok tuh Pak. Dia hot, hot ini Pak ya. Hot Hot issue tuh issue, Pak ya. ya. Nanti dikasih itu ya, itu lama tumbler Abjasi. Syaratnya ngambil di kantor Abjasi, biar gabung membership gitu Nah, Pak Heru. Dan follow Instagram, itu Pak Heru ya. nah, makanya Pak, ini sebelum kita akhiri mungkin apa namanya ada sedikit informasi mungkin bisa langsung ya Pak. Ini kepada rekan-rekan sekalian mungkin bisa langsung untuk pendaftaran nih. Untuk jadi anggotanya membernya Abjasi bisa langsung QR code untuk pendaftarannya atau mungkin mau ke websitenya juga bisa di www.abjasi.or.id.
Dan bila mau langsung ke sosial media kita, nanti bisa langsung ke @abjasi_id. Nah, hasil dari apa namanya beberapa kegiatan webinar juga kita bisa langsung unduh juga ke YouTube kita tuh di Abjasi Strip Asosiasi Pengguna Jasa Skuter Indonesia, dan Twitter kita di @abjasi_indonesia. Mungkin itu adalah apa namanya informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga untuk kegiatan webinar ini bisa menambah wawasan sehingga kita menambah knowledge, dan di sini adalah kita juga ajang silaturahmi juga sebagai kita sharing-sharing seperti itu. Mungkin Oke, Khairul. itu saja yang bisa disampaikan kepada kita dalam kegiatan apa namanya Sharing webinar kali ini ya. pada pagi hari ini. Mungkin itu Ya, saja yang bisa disampaikan. Mungkin terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya mau join itu dulu aja ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas waktu-waktunya Bapak-Bapak sekalian, Pak Suhan selaku terima kasih Sekjen ya. Abjasi atas paparannya, dan rekan-rekan sekalian dan para penanya. Terima kasih semua. Kita akan bertemu di 2 minggu lagi Terima kasih. dengan kegiatan webinar yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. Terima kasih, sukses selalu.